Koalisi Merah Putih mendukung pilkada agar diarahkan kepada DPRD. Kan kembali ke mahar, Bang. Nah, Jadi gini, Bang. Kalau model, kita kan ada dua pilihan, mau yang eceran atau grosiran. kalau kita ngebayangin 2024 dengan sistem ini, dengan sistem tidak langsung, Ridwan Kamil, karena mayoritas partai. Sudah menggelembung. Kalau misalnya pilkada tidak langsung, apakah jalan Kaisang untuk menuju kepala daerah akan lebih terbuka? Pilkada itu udah jadi pesta demokrasi rakyat. Selain rakyat bisa memilih langsung calonnya, pas masa kampanye, ekonomi juga hidup di akar rumput. Tapi sekarang para elit partai mau balikin lagi sistemnya menjadi nggak langsung. Katanya lewat DPRD lebih murah. Tapi, tar dulu deh. Di dalam kata DPRD, ada DP. Kali ini kita akan ngebahas wacana soal pilkada tidak langsung atau pilkada dipilih lewat DPRD dengan peneliti dari Politika Research and Consulting, Melki Amirul Soleh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sudah diundang di Tribun ya. Alhamdulillah. Ini podcast perdana ya? Podcast perdana. Iya, oke. Kita akan ngebahas pilkada lewat DPRD yang isunya lagi rame banget. Betul. Ini kan kalau kita track lagi kan sebenarnya rame lagi tuh oleh Ketua Umum Golkar waktu awal Desember dia bilang mendukung pilkada nggak langsung atau pilkada lewat DPRD di depan Presiden Prabowo. Setelahnya Gerindra langsung statement mendukung. Terus juga PKB katanya udah dari Juli 2025 Caimin udah bilang evaluasi deh pilkada, katanya mungkin lewat DPRD lebih efisien. Terus juga Nasdem ya sepakat atau sesuara lah sama Prabowo gitu ya. Terus Demokrat juga walaupun SBY waktu itu 2015 ya itu sempat menolak, sekarang katanya sejalan juga. Ya mungkin bisa kita bilang menerima. Yang nolak itu PDIP sekarang. PDIP, PKS masih pikir-pikir. PAN udah statement juga dan nerima walaupun dengan syarat kata dia kalau dengan revisi undang-undangnya nggak boleh gaduh dan semua partai harus setuju. Nah ini udah hampir berjalan 3 pekan ini, wacana ini menurut Cak Melki gimana nih? Iya, pertama yang namanya wacana, Bang Jais, itu kan harus bertendensi kepada yang namanya wacana itu harus diobrolkan dulu. Ini kan sebetulnya saya melihat bahwa isu ini sebetulnya hanya adalah menggoreng atau isu lama sebetulnya kan isu pemilihan tidak langsung lewat DPRD ini kan sebetulnya kan isu baru kan. Dan saya pikir kita lihat dulu politik, namanya komunikasi politik selalu melempar bola panas kan, ya kan? Ya, bola panas ini kemudian direspon apa tidak. Nah, jangan-jangan sampai ini kan sebetulnya kalau masih dalam tahap pengobrolan, tahap penataan wacana sebetulnya itu hal yang biasa. Yang justru akan serius itu adalah ketika masuk dalam panja. Oke, udah mulai formal pembahasan. Mulai dibawa ke dalam panja misalnya, ya kan? Nah, kalau dibawa ke dalam panja misalnya, itu kan serius. Bukan publik lagi yang ikut, tapi semua elemen akan masuk dalam turbulensi ini. Dan kita lihat dulu, kalau masyarakat masih melihat ini sebagai isu elitisme, ya kan? Berarti semakin menguat juga publik akan merespon. Tapi kalau isu ini dilihat sebagai isu yang masih dalam compatible untuk diperdebatkan, maka akan lurus ini jalan. Maksudnya diteruskan ini jalan. Nah, kalau kita lihat selama ini yang merespon masih banyak kelompok-kelompok intelektual. Ya kan? Kelompok intelektual, kemudian NGO dan sebagainya merasa bahwa apa yang dilakukan pewacanaan ini dalam pewacana ini cukup serius dan cukup bermasalah. Karena dianggap merambat kepada pengambil alihan kedaulatan masyarakat dalam memilih. Tapi kita lihat sektor di bawah masih sangat datar. Dan ini jangan-jangan justru celah ini yang kemudian diambil untuk menaikkan tingkat yang lebih tinggi. Ya itu pembahasan di panja. Ini agak serius masalahnya. Nah, kalau sudah masuk di panja, Bang Yes, jangan lupa kalau masuk di panja ada keseriusan untuk disahkan. Iya. Pilkada itu selalu menjadi atensi terhadap investor di kepala daerah. Ya. Konstelasi investor, keuangan dan semuanya itu. Maka banyak para orang-orang investor akan melihat wait and see. Ya kan? Karena tidak mau, Pak. Selama ini kan selama investor tidak mau ada ceritanya politik yang gaduh.
model urak-urakan jalanan. Mereka maunya tertib dan lain sebagainya. Stabilitas. Kata kuncinya. Kata kunci stabilitas ya. gitu loh. Nah, kalau masuk ke panja, semua orang akan melihat, termasuk investor. Ya. Yang akan melihat peluang untuk berinvestasi di daerah tersebut. Oke, sampai situ dulu. Siap. Tapi itu investor satu sisi. Tadi penggagasnya mungkin elit partai. Iya. Saya menyebutnya gitu ya. Karena emang para ketum-ketum ini kan yang ngomong atau ya para DPP-DPP-nya. Tapi ada elemen yang paling penting yaitu masyarakat. Betul. Terakhir survei Kompas itu Desember juga yang nggak jauh dari setelah statement Bahlil ini menyatakan nggak setuju pilkada lewat DPRD 77%. Mayoritas banget yang setuju cuma 5,6, selebihnya nggak tahu atau nggak jawab. Artinya kan walaupun tadi masih Cak ini bilang masih statis lah ya, masih belum terlalu menunjukkan perlawanan tertentu gitu ya, tapi suara lewat survei ini memberikan gambaran jelas sebenarnya. Iya, oke. Kalau lewat survei kita harus lihat, makanya gue bilang, awal-awalnya kan sangat statis. Sekarang mulai respon publik mulai muncul, bukan hanya dari survei Litbang Kompas, ada survei dari DNICA dan sebagainya, yang melihat bahwa potensinya bahwa masyarakat ini melihat bahwa ini adalah ancaman. Yang paling tidak banyak tahu, Bang, yang paling tidak banyak tahu bahwa kenapa masyarakat rela mempertahankan kedaulatan dalam memilihnya, Bang. Ini berbeda dengan cara berpikir lama bahwa kepala daerah itu adalah sosok yang dianggap representasi utama. Contoh, kalau ada orang milih DPR RI, milih DPRD provinsi, milih DPRD kota dan kabupaten, dan milih kepala daerah, Bang, di tingkat kabupaten, Bang, orang yang paling terlihat cuma 2 sosok, Bang. Bupatinya sama anggota DPRD-nya, Bang. Loh, provinsinya gimana, Bang? DPRD gimana? Jauh, Bang. Kantornya nggak jauh. Iya. Sangat jauh. Mereka tidak bisa langsung face to face kepada kebijakannya ketika dia punya masalah kebijakan kepala daerahnya dan di kotanya. Sehingga mereka itu ingin pertemuan langsung. Nah, bagaimana kalau kemudian kepala daerah tiba-tiba ditunjuk oleh DPRD? Bagaimana mereka bertemu? Siapa yang mau ditemukan? Kalau ditemukan, saya milih pernah nggak? Iya. Ini kan jadi rumit, Bang. Makanya saya pikir survei 77% yang dilakukan Litbang Kompas itu paling tidak menunjukkan hasil itu. Bahwa masyarakat ingin mempertahankan karena dia tahu kalau dia punya masalah tentang pembangunan kota dan kabupatennya, dia harus berhadapan dengan siapa. Dan tahu punya kewajiban karena dia memilihnya. Walaupun tidak memilihnya, dia sudah masuk dalam sistem pemilihan yang sama. Entah pro, entah kontra dengan calon yang memenangkannya. Artinya masyarakat terlibat, Bang. gitu ya? Ini terlibat. Ya, ini tidak dipahami, Bang. Banyak yang tidak dipahami gara-gara ini aja. Oke, artinya kan jelas tuh ya posisinya. Kalau cara elit partai gitu misalnya, pengennya tidak langsung. Tapi ada yang jelas juga itu masyarakat yang konstituen murninya ya. Artinya dari pemerintah itu yang memilih kan selama ini gitu ya. Yang ya setelah reformasi lah ya. Artinya ini masyarakat versus partai gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal wacana politik itu kan, yang bicara itu kan kita harus tahu itu selain siapa yang bicara, kepentingannya tuh apa. Oke, kalau soal kepentingan ini menarik, Bang Jess. Selama ini kan kalau komandonya ya, kalau komando dengan pemilihan langsung ya, komando adalah bagaimana konstituen merawat calonnya, kemudian menjaga pilihannya. Jadi tanggung jawab kepala daerahnya adalah tanggung jawab terhadap konstituen, terhadap masyarakatnya. Dia akan berani bertanggung jawab dan membela mati-matian karena dia adalah hakimnya, adalah hakim rakyatnya. Nah, kalau di DPRD pasti kepanjangan tangan ketua umum perintah dari pusat. Iya. Oke. Artinya, Bang, komandonya akan bisa berubah, Bang. Nah, saya bisa kasih 2 penjelasan soal ini, Bang. Pertama, partai-partai pemenang yang berkuasa hari ini atau pemerintahan hari ini, banyak kepala daerah, pemimpin di daerah itu tidak satu merta dengan partai yang memimpin hari ini. Oke. Oh, gitu. Satu. Ya. Misal banyak kepala daerah yang dipimpin oleh dari partai PDIP yang hari ini tidak begitu satu alur dengan kepemimpinan pemerintahan hari ini. Ya. Bagaimana kemudian ada 2 program utama yang hari ini atau setidaknya ada program-program utama. 1, MBG, Bang. Ya. Kedua, hilirisasi. Ya. Ketiga itu, Bang, bagaimana Danantara ini betul-betul tidak diganggu. Oke. Bah, Danantara itu kan investasi itu kan murni juga bertautan dengan bagaimana investor melihat kondisi politik. Kalau kondisi politik tidak akurat atas dan bawah, Bang, bagaimana kalau investor bisa yakin bahwa dananya aman? MBG juga sama. Kalau MBG itu dilihat sebagai model kritik,
Bagaimana mungkin MBG bisa jalan kalau ada banyak kepala daerah melihat MBG itu adalah hal yang masih bermasalah. Oke. Jadi alurnya itu adalah, ya saya bilang partai komando berlebihan, tidak. Tapi setidaknya peran ketua umum sentral itu pasti ada. Dan itu yang paling banyak kita akan lihat kalau ini terjadi. Oke, berarti dari yang Cak Melki bilang tadi, beberapa kata yang terulang itu investor. Dan tadi ada partai komando. Artinya ini kepentingan partai. Kepentingan partai untuk membentuk soliditas misalnya di eksekutif tingkat pusat gitu. Ya, pasti. Berarti itu dia ujungnya itu sebenarnya kelanggengan pemerintahan ini gitu misalnya. Kalau saya pikir Bang, saya tidak bisa mengatakan ini pasti jalan dengan sangat dugaan seperti ini ya. Tapi saya ingat bahwa beberapa partai itu memang mengalami fase pasang surut memahami dan menetapkan cara pandang soal pilkada langsung ini. Contoh, di awal-awal pemilu pilkada di 2004, 2005 itu masih panas-panasnya pilkada langsung. Iya. Hampir semua partai Bang mendukung pilkada langsung. Oke. Alasan sederhana Bang, karena masih semangat-semangatnya reformasi. Habis reformasi. Oh iya. One man one vote. Iya, kalau masih ngebelot sedikit, ya jadi korban. Termasuk Golkar. Iya, tentu. Termasuk Golkar juga semangat mendukung pilkada langsung. Nah, di 2014 ya, mulai berbelot, Bang. Ada wacana yang dimunculin lagi. Sejak ada koalisi Merah Putih dulu. Bahkan di DPR udah sempet itu ya. Iya, betul. Koalisi Merah Putih mendukung pilkada agar diarahkan kepada DPRD. Yang bertahan cuma PKB. Cuma PDIP sama Hanura. Karena mendukung Pak Jokowi. Ya kan? Tapi sebagian lagi berubah. Oke? Ini ada peta yang terus berubah. Nah, di saat itulah kemudian kita lihat bahwa fase-fase itu kan sebenarnya menjadi kalkulasi. Saya tidak mengerti bahwa apa kemudian menjadi dasar bahwa, tapi kalau lihat siapa yang paling konsisten, saya lihat Golkar paling konsisten. Ya, itu pengen pilkada lewat DPRD. Betul. Tapi bukan berarti ini menjadi kecatatan, tidak, Bang. Karena setiap partai memiliki hal dalam angan-angan tentang bayangan tentang perpolitikan tanah ini, silakan masing-masing. Itu kan jadi cara pandang ideologisasi. Apalagi Golkar saya lihat ini seperti partai yang tidak akan runtuh atas dengan siklon musim apapun. Partai itu kan hidup di mana musim pilkada langsung bisa, pilkada tidak langsung bisa. Dia sudah bisa teruji, Bang. Terbukti. Dia hanya ingin stabilitas dan sistemnya itu berjalan dengan baik. Tapi masalahnya bagaimana dengan PKS, dengan PDIP? Ya. Kan jadi pertanyaan, Bang. PDIP ini secara berangsur-angsur sering berhadapan menjadi oposan. Basis utamanya itulah kader. Ya kan? Kalau dia menyuarakan masuk ke dalam koalisi, sering dihajar habis-habisan. Makanya dia meminta agar kadernya menangis dan tertawa bareng dengan rakyat. Ya. Itu PDIP. Jadi dia memang kalah dalam sistemik. Tapi kalau dalam pemilihan asas rakyat, menang dia bisa menang. Juaranya akar rumput. Juaranya akar rumput. Sama dengan PKS, Bang. Partai kader juga. Partai kader. Tapi jangan salah, Bang. Di 2014, PKS itu justru pernah menyokong dan pernah berpikiran untuk mendukung pemilu tidak langsung. Waktu itu alasannya apa? Alasannya mungkin lebih ya saya kurang tahu, tapi alasannya mungkin paling standar adalah lebih tidak menimbulkan gesekan. Tapi sebelum itu sesudahnya ketika kader-kader PKS mulai muncul di Jawa Barat, ya kan? Ya. Kok potensial kader kita, kok bagus kader kita. Waktu itu akhir ya, iya kan? Tiba-tiba udah dia ikut bahwa pemilu kayak pilkada itu harus langsung. Jadi sebetulnya, Bang, kalau kita lihat ada termin naik turun di dalam pemusatan pikiran permainan wacana dalam pilkada langsung atau tidak langsung, Bang Jess. Selain secara waktu naik turun, bahkan per partai pun punya cara dan kepentingannya yang beda-beda juga, betul, Bang, betul. Menyikapi wacana ini ya, sebenarnya. Bang, bayangkan kalau PKS tiba-tiba pemilu pilkada tidak langsung hari ini tetapkan. Terus kader-kader PKS yang mode tempurnya ada door to door campaign itu, terus gimana, Bang? Mau diarahkan kemana mereka? Ya kan? Harta yang paling terbesar PKS itu hari ini bukan harta kantornya, tapi kadernya. Kalau kader tidak bergerak di bawah, mekanisme perkaderan di bawah tidak bergerak, mereka tidak punya daya tempur. Perawatan performa sistemik atau performa culture-nya di bawah. Ya, merawat performatif sistem di bawah kulturnya itu tidak jalan. Dan ini menjadi problematik menurut saya, Bang. Ya, itu tadi ya berarti ya. Buat PKS sama PDIP yang partai kader tentu sangat waspada sekali. Betul waspada sekali.
kepentingannya jadi sulit untuk disatuin, untuk ditetapin apa gitu ya. Karena setiap partai itu bisa beda begitu ya. Ya, bisa berbeda, Bang. Tapi kalau ini Cak, sampai tahap ini yang artinya masih belum masuk pembahasan di panja atau masih wacana di awan gitu lah ya, masih dimunculkan, publik masih merespon ya, elit-elit partai juga masih menyauti gitu, masih bisa dicegah nggak ya? Sebetulnya pencegahannya kan gini, Bang. Kalau masalah saya bisa mencegah, ya kalau bisa soal mencegah, paling tidak kan itu harus tanggapan masyarakat. Ingat loh, Pak SBY pernah mengeluarkan Perpu kok nomor 1 2014 karena dia tidak betah dianggap sebagai presiden gagal di ujung. Dia tidak mau menjadi su'ul khotimah di ujung-ujung di 2014. Sekalipun semua koalisi merah putih sudah mengatakan bahwa harus dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 kalau nggak salah, itu harus dengan pilkada bahwa harus dipilih langsung rakyat. Di DPRD. Oh, DPRD. Sehingga merasa bahwa wah, kalau saya begini terus saya didemo oleh masyarakat. Ya. Akhirnya keputusan itu gagal oleh Perpu nomor 1 2014. Nah, saya pikir kekuatan sipil itu kuat, Bang. Berkaca dengan seperti itu, saya pikir itu menjadi kekuatan. Nah, kita lihat ada 3 level yang mungkin akan bekerja secara resistensi terhadap ini. Apa aja tuh? Level pertama itu pasti adalah akademisi, intelektual tadi yang akan basic wacana adalah pengambilan hak suara kedaulatan reformasi. Ya kan basis argumennya itu betul, pasti. Argumentasi seperti itu. Akademisi akan bersuara seperti itu. Kemudian NGO itu bisa saja orang-orang dari organisasi yang bergerak dengan bidang korupsi, ICW, TI, transparansi itu. Kemudian lembaga-lembaga LBH dan sebagainya. Dia akan memainkan isu utama bahwa kecenderungan untuk korupsi, kolusi. Karena mungkin ada anggapan bahwa kalau di DPRD bisa menentukan kepala daerah, kolusinya tinggi. Dan ini menjadi permainan wacana yang akan dimainkan oleh kelompok-kelompok NGO. Iya. Yang ketiga, Bang, jangan salah, ini kekuatan yang paling sering kali tidak dipikirkan namun luas dampaknya. Dan sudah ada yang merasakan sebelumnya. Gen Z, Bang. Gen Z bisa menyelamatkan kita ini. Bukan menyelamatkan lagi, tapi pewacanaan mereka justru menjadi tameng yang luar biasa. Anda masih ingat kemarin tuh demo tentang Indonesia darurat. Iya. Tagline seperti itu. Ini menjadi gila, Bang, menurut saya. Menjadi gila kenapa? Karena gila pengaruhnya luar biasa. Dan kalau mereka mulai merasa bahwa ini penting bagi mereka, sangat luar biasa perjuangan. Ingat, sebagian Gen Z ada pernah memilih 2024 kemarin. Sebagian Gen Z masih ingin merasakan itu. Oh, belum kedapatan jatah. Iya. Kalau dia sudah mau ingin bermimpi mendapatkan kepala daerah atau wali kota di daerahnya yang baik, terus kemudian tidak memilih, Bang. Iya. Kan artinya mereka tuh bergerak, kok bisa-bisanya saya belum pernah milih kok tiba-tiba sudah dapat kepemimpinan. Nah, gitu loh. Pasti ada lapisan-lapisan yang pasti akan bekerja. Kita harus menunggu dan melihat bahwa ini akan mulai dari mana dulu. Ya, itu kan begitu. Kuncinya begitu, Bang. Kita punya harapan dengan Gen Z kita ya. Iya. Harapan sangat besar sekali. Oke, tadi Cak, itu dari level pemerintahan dan peperangan wacananya gitu ya. Nah, saya pengen ngebahas ini, Cak. Kalau misalnya pilkada tidak langsung dipilih oleh DPRD, ini calon kepala daerah yang kayak apa yang akan muncul? Karena saya ini cukup senang dengan quote dari Profesor Bagus Mulyadi. Dia bilang inkompetensi itu membunuh lebih banyak orang dari kejahatan sekalipun. Itu bisa kita lihat misalnya dari bencana Sumatera, pengolahan hutan yang enggak kompeten bisa bencana dengan korban ribuan gitu. Nah, ini kepala daerah di seluruh Indonesia begitu. Gimana kalau calon yang terpilih yang dipilih DPRD itu nggak kompeten? Itu bukan bencana lagi artinya. Nah, kalau menurut Cak ini orang-orang yang muncul, calon kepala daerah, calon gubernur, bupati, wali kota itu akan seperti apa kalau misalnya pilkada nggak langsung? Begini, Bang, kalau persoalan antara baik atau tidaknya yang mana yang bisa memimpin dan bagaimana koreksinya, Bang, yang selama ini kita lupa bahwa setiap pemilihan apapun, mau pilkada, mau pilpres, mau pilgub dan sebagainya, yang terpatron dalam kepala kita, yang dipasang di kepala kita itu cuma satu, mendapatkan pemimpin. Tapi mendapatkan produk kepemimpinan itu tidak pernah dipikirkan. Nah, selama ini kan itu seolah-olah terpisah. Bayangkan kita beli pemimpin dengan modal satu modal namanya suara, ya kan? Jadi kan alat tukar ekonomi kan namanya uang, alat tukar demokrasi adalah suara. Ya. Bayangkan alat tukar suara itu kita hanya tukar dengan satu nilai pemimpin.
yaitu cuma mendapatkan pemimpin, tapi tidak pernah ditambahkan nilai kepemimpinan. Jadi bagaimana mungkin kita mendapatkan calon kepala daerah tapi tidak mendapatkan kepemimpinan dengan yang baik di daerahnya? Selama ini Bang, yang kita pikirkan juga adalah bahwa partai di berbagai daerah juga sangat terbuka sekali. Karena kita lihat dengan kompetisi yang sangat brutal, saya bilang brutal, ya kan, dengan ongkos yang mahal, kemudian dengan janji-janji yang harus dengan setiap tahun itu harus diperbaharui, maka tidak mungkin kemudian partai di berbagai daerah harus juga belanja. Dalam arti belanja apa? Belanja calon, belanja investor. Ya kan? Dengan seperti ini kemudian rusaknya sistem kepartaian terbuka kita itu. Karena kita sering mendapatkan calon-calon yang bukan basic partai. Partai ID-nya semakin lemah. Bayangkan partai yang dikader baik-baik, sekolah setiap bulan sekali, rapat setiap minggu sekali, tiba-tiba calonnya bukan berasal dari partainya. Ini menjadi problematik. Kenapa? Ini menjadi orang semakin tidak mau masuk partai. Anak muda semakin tidak tertarik dengan partai karena partainya dinilai bagus, tapi calonnya justru kebalikannya. Oke. Terakhir Bang, partai kalau dipilih dengan kepala daerah tidak langsung, sebetulnya akan membuat partai ID-nya tinggi. Partai ID bisa tinggi dengan sistem ini. Punya peluang besar. Dan juga akan memangkas kelompok yang tadi populis. Artis-artis misalnya. Artis-artis, kelompok populis semakin tidak punya peran. Tidak mungkin lagi ketemu dengan namanya Pak Anies, Bu Risma dulu kan. Atau dengan terkenal dengan Pak Jokowi dulu, kelompok populis. Yang bukan dari partai sebenarnya gitu. Bukan dari partai. Bayangkan kalau itu terjadi, mungkin tidak akan lagi peluang. Dan ini kan menjadi celah kalau untuk meningkatkan partai ID-nya. Tapi juga menjadi hal yang sangat riskan karena tokoh-tokoh yang potensial akhirnya juga tidak bisa berjejaring. Selain tidak bisa dijaring, itu tidak bisa berjejaring. Tertutup ruangnya. Gitu. Makanya, saya lupa. 3 layer yang akan melakukan resistensi itu, salah satu layer lainnya adalah yaitu tadi kelompok yang sangat populis yang punya pengaruh. Jadi orang-orang populis ini yang orang gak berpartai tapi banyak punya pengikut atau pendukung, salah satu yang bakal resisten juga dengan wacana pilkada nggak langsung ini ya. Artinya tadi itu plus minusnya ya. Satu bisa meningkatkan party ID, yang mana mungkin ideologi partainya bagus, sejalan mungkin ya gitu ya. Tapi di sisi lain banyak calon potensial yang nggak akan bisa ikut pesta demokrasi level daerah ini gitu ya. Kan kembali ke mahar Bang. Jadi gini Bang, kalau model, kita kan ada 2 pilihan, mau yang eceran atau grosiran. Ini kan istilah yang luar biasa kan. Jadi kalau eceran itu ya kita banyakkan partai itu adalah melakukan pendekatan politik dengan mengaktifasi dengan pendekatan satu-satu versi ke versi. Jadi masyarakat pemilih dikasih satu persatu. Maaf, kalau masih pakai tanda kutipan nakal, kalau ada pekerjaan dengan teknik uang dan sembako, kan satu-satu per orang. Betul. Ini politik yang tidak langsung. Yang langsung. Kuantitas banyak. Kerja keras. Eceran dong. Eceran. Kalau grosiran Bang, tinggal beli dengan politik langsung, tidak langsung Bang, dengan DPRD Bang. Iya. Makanya kemungkinan. Makanya tadi di awal saya bilang di DPRD itu ada DP-nya. Itu kan kemungkinan ya. Ada juga sebagian yang pilkada baik bersih kok. Betul. Tentu masih ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang eceran. Dan juga bisa kemungkinan ada yang grosiran nanti kalau pilkada tidak langsung dengan DPRD ini. Tapi bayangan Cak Melki ini, grosiran itu transaksional lah, sebut saja transaksional itu akan sedahsyat apa kalau misalnya tertutup ini atau dipilih DPRD? Bang, yang dampaknya adalah Bang, kepala daerah semakin kecil pengaruhnya. Karena ini tergantung dengan cara pandang DPRD-nya. Ya kan? Bisa kapan-kapan di impeachment Bang. Alias diturunkan di tengah jalan Bang. Jadi disetir banget, disetir banget. Karena banget, proses impeachment-nya akan lebih mudah ya? Lebih mudah sekali Bang. Dan kepala daerah merasa tanggung jawab ke rakyatnya tidak perlu banget. Karena kemungkinan besar dia harus mempertahankan bagaimana mengenakkan diri dengan DPRD. Pokoknya yang penting enak depan DPRD, barang masuk. Itu tapi pas proses perjalanan ya, misalnya dia udah jadi kepala daerah gitu. Tapi di saat proses pencalonan, saya mikir mungkin tanda tangan ketua umum
Nah, itu harganya berapa itu ya kira-kira? politik mahar Untuk seperti bisa itu. dapat namanya rekomendasi itu kan ya. Betul sekali. Dan selama ini kan menjadi obrolan panas di dalam apa namanya kajian-kajian kepemilu pilkada itu, Ya. ketika masuk dalam persoalan mahar politik itu. Mahar politik Mahar itu. politik ini luar biasa dahsyat, ya kan? Dahsyat sekali gitu. Dengan sistem nggak langsung dipilih DPRD kan, artinya kan rekomendasi itu kuncinya. Rekomendasi itu ya para pimpinan elit partai, pimpinan ya ketua umum ya kan. Ya kalau kita lihat sama-sama mahal, Bang. Mau yang eceran mahal, yang grosiran mahal. Bang, coba Bang, saya mau cerita ke Bang Jesse. Yang lebih Ya. menarik begini Bang Jess. Dulu pemilihan langsung tuh logiknya sederhana Bang Jess. Dengan banyak pemilih Bang Jess, Ya. maka tidak ada satupun yang berani menyogok semua orang. Kan banyak, masa lu mau nyogok semua orang? Oke. Ya kan? Ya. Misal pemilu 2024 awal-awal pemilih 150 juta. Asumsinya seperti itu, dulu mencegah agar praktek uang itu tidak bisa dilakukan. Siapa sih mau bayarin 150 juta orang? Ya. Siapa sih, sekaya apa sih mau bayarin Ya. satu juta, ya kan? Logika sederhana. Jadi diperluas dengan cara pandang seperti itu dengan pemilihan langsung. Rupanya Bang Yes, mau 170 juta Dibayarin. orang, ada yang bayar Bang Yes. Ada yang booking. Bahkan 5 kotak sekaligus kalau perlu. DPRD, provinsi, Sepaket. sepaket semua Bang Yes. Oke, kita sisihkan ke belah daerah, tapi ada juga pemilihan sepaket Bang Yes. Itu banyak fakta lapangan. Ya. Tapi justru inilah bukan soal mahalnya. Jangan kita hanya lihat mahal dan ininya. Mahal itu berarti kita butuh formulatif untuk mencegah agar tidak mahal. Ya. Ada voting kok. Walaupun itu belum pernah diuji, setidaknya itu sudah banyak Itu diobrolkan. teknis penyelenggaraan ya. Teknis penyelenggaraan aja. Ya, bisa Bukan menghabisin bagaimana masyarakat memilih gitu loh. Iya. Gitu loh. Kalau sama mahal, Pak, mau grosiran, mau eceran tentu dalam praktek negatifnya tetap rugi, Bang Jess. Tapi ingat Bang Jess, yang paling dampak, yang paling adalah fiskalnya. Ekonomi politiknya. Uang akan bergeser kepada DPRD. Jadi perputarannya bagaimana DPRD. Memang secara pelaksanaan akan ringan. Karena hanya membeli surat 150 kertas saja. Soal ke provinsi. Untuk provinsi atau untuk nyalon, untuk kota kan. Iya. Tapi kalau kita lihat bagaimana ekonomi politik pemilu, Pak, semua jalan, Pak. Rakyat itu menikmati forsirnya. Yang ngeprint banner, yang cetak kaos, dan sebagainya. Itu secara ekonomi politiknya. Kalau ekonomi politik dengan pemilihan tidak langsung, Pak, uang itu hanya berputar, setidaknya pengaruh politik itu hanya berputar di kalangan DPRD saja. Apalagi ditambahin dengan politik mahar. Wah, kan gila lagi itu barang. Artinya sebenarnya keduanya pun ada transaksional. Pasti. Cuma siapa yang menikmati gitu. Ya, pasti seperti itu, Bang Jess. Ujungnya seperti itu. Nah, pengen masuk ke ini, Cak. Ini kan juga artinya kalau pemimpin daerah dipilih oleh DPRD, yaitu tadi hubungan antara kepala daerah dengan masyarakat itu bagaimana ya? Nasibnya itu masyarakat kira-kira nanti bagaimana ya? Karena kalau dia dipilih DPRD, dia hanya akan mendengarkan DPRD karena yang bisa, walaupun sekarang juga impeachment nggak bisa dari rakyat ya, tetap DPRD ya, tapi kan dia dipilih DPRD, nggak dipilih rakyat. Berarti dia rakyat akan katung-katung dong nanti. Ya, Bang, soalnya begini, Bang, di pengalaman kepala daerah dan masyarakatnya itu sangat berbeda, Bang. Nah, kalau memang sekarang ada isu pemilihan tidak langsung asimetris misalnya, untuk kota pemilihan langsung, untuk kabupaten pemilihan tidak langsung. Oke. Kan ada begitu kan? Ada sekarang wacana juga. seperti itu kan. Ini saya jadi berpikir baik-baik. Kalau standarnya adalah standar keamanan, bagaimana alat ukurnya? Kota itu kan selama ini pusat pertumbuhan urbanisasi, di mana urbanisasi selalu berbarengan dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi. Oke. Kan begitu kan? Ya. Kalau ancaman sebagai alat ukur. Ya. Seolah-olah kota akan lebih aman dengan memilih langsung, sedangkan kabupaten tidak aman kalau memilih tidak langsung. Ya. Kan kalau skala seperti itu kan tidak masuk akal. Kedua, masalah pendidikan misalnya. Kota lebih cerdas literasi politis, sedangkan kabupaten tidak. Begitu. Ya, Dari mana, Pak? Pak, psikologis perkotaan itu selalu menampilkan corak yang berbeda. Kalau dia tertekan, dia akan memperhatikan. Kalau dia tidak tertekan, kemudian dia akan lengah. Kabupaten tidak, Pak. Warga kabupaten itu tidak begitu. Wacana politik di tingkat lokal itu sangat tinggi sekali. Oh, gitu ya? Sangat tinggi sekali. Oke. Nggak harus soal persoalan sampah, Pak. Ya. Nggak harus persoalan sampah, Pak.
Desas-desus pilkada 3 tahun yang lalu itu masih dirasakan hari ini. Kata siapa literasi politik itu tidak nyampe? Nyampe, Pak. Yang paling tidak itu adalah jangan begitu. Memang pilkada kabupaten terasa besar biayanya. Karena kota rata-rata kan di Indonesia sangat kecil. Jumlah pemilihnya Jumlah besar, pemilihnya, iya. dan luas wilayahnya pun, Betul, kalau transportasi kabupaten. akomodasinya. Betul sekali. Jadi mungkin agak kecil lah kalau ke kota dibandingkan kabupaten. Tapi jangan begitu. Saya pikir itu bukan jaminan utama, jangan formasi untuk melihat bahwa itu kurang, ini lebih dan sebagainya. Yang pasti begini, Bang. Kabupaten itu biasanya memiliki banyak praktik kegiatan yang sifatnya lebih dirasakan langsung. Ya karena bukan kota satu sisi, karena kota pasti banyak tempat usaha, UMKM dan sebagainya bisa lebih tumbuh lebih cepat. Makanya tingkat korosi sosial yang paling cepat tuh di kabupaten. Makanya atensi ke kabupaten dan kepala daerahnya sangat tinggi. Kenapa? Karena korosi tingkat sosial paling cepat itu kabupaten. Kemiskinan bisa paling cepat dari kabupaten, Bang. Ya. Contoh kebencanaan kemarin, Bang, di Aceh. Wilayah yang pelosok akan sulit gitu ya. Akan sulit, Bang. Apalagi kepala daerahnya pernah lari karena sampai tanda tangan menyerah, tidak sanggup. Habis menyerah dia cabut. Dia cabut. Bayangkan, Bang, gimana ceritanya kalau pemilihan itu modelnya adalah pemilihan tidak langsung dan kepala daerahnya model seperti itu, Bang. Udah terserah DPRD saja, bukan tanggung jawab saya. Terserah DPRD mau nunjuk siapa. Bang, kalau seperti itu modelnya, Bang. Kita lihat percontohannya di Aceh kemarin. Satu paket pemimpin tapi tidak satu paket dengan kepemimpinannya. Iya. Kita ingin rakyat itu seperti batu kars yang kalau hujan dia menyaringnya. DPRD itu hanya menerima mandat dan sesuai karakteristik kepemimpinan di daerahnya. Oke. Nah itu masalahnya, Pak. Ya, sangat bisa ditangkap yang artinya kalau pemimpinnya dipilihin nggak pernah nyentuh rakyat. Susah, Sangat susah. Sulit warga kabupaten ya. Warga kok jadi tertawa saya kalau bilang warga kabupaten. Oke, itu Cak. Oke. Itu kita ngebahas hampir banyak sisi. Tapi saya pengen balik lagi ke Jakarta kan, ini Tribun Jakarta. Kalau misalnya ini pilkada lewat DPRD udah diterapin di 2024, yang kepilih Ridwan Kamil dong gubernur Jakarta. Pasti. Apalagi 50% per satu dong. Ya kan, pertama PKS yang punya kursi paling banyak, kedua PDIP kan. PDIP ada Pramono. Beda. Dia sendiri doang. Udah dikembul kan. Iya. Dia ambil 4 besar deh PK. Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB dan sebagainya. 18 kursi, 11 kursi, 10 kursi dan sebagainya. Ya cuma masalahnya sederhananya, Pak. Ini kan unik ya. Ini kelihatan sekali restu pusatnya tinggi banget. Restu jampe-jampe dari pusatnya itu tinggi sekali kepada Pak Ridwan Kamil kemarin itu. Dan lupa bahwa masyarakat Jakarta itu, Pak, tingkat literasi politiknya gila, Pak. Tinggi mereka. Sedinamis itu di Jakarta. Iya, betul. Makanya ini menjadi evaluasi, Pak. Kalau partai berkeke bahwa bahwa masyarakat partainya, kadernya itu akan patuh pada pucuk pimpinan, kritiknya adalah pilkada DKI Jakarta kemarin. Iya. Pemilihnya justru tidak ikut partainya. Iya. Pembelahan pendukung Anies PKB, kemudian Nasdem yang kemarin itu justru tidak ikut partainya, Pak. Iya. Ini kan menjadi menarik. Nah, ini jadi catatan. Kalau ingin penguatan partai bisa dilakukan dengan pemilihan tidak langsung, misalnya, catat ini baik-baik perkara di DKI Jakarta itu. Itu jadi peringatan besar, Bang Jess. Belajar dari Jakarta. Belajar di situ loh. Baik-baik. Hati-hati lo memainkan paradigma pusat ke daerah itu. Artinya, mengapa saya mempertanyakan Jakarta selain ini Tribun Jakarta ya? Ya, wacana pilkada lewat DPRD itu tergambar langsung di 2024 kalau misalnya itu diterapkan. Karena dengan sistem yang berbeda, yang terpilih akan berbeda. Betul. Kalau kita ngebayangin 2024 dengan sistem ini, dengan sistem tidak langsung, Ridwan Kamil. Karena mayoritas partai sudah menggelembung. Dan ternyata setelah langsung, yang terpilih Pramono dari PDIP. Yang mana dia sendiri partai itu. kan jadi overview yang beda kan. Iya. Ini kan menjadi catatan baik kan. Nah, kalau saya pikir, Bang, yang pastinya ya kalau saya hari ini tuh, kita lihat dulu apa pewacana ini siapa yang akan mempertahankan. Kalau saya lihat hari ini yang pasti yang menunggu arah angin itu adalah PKB dan Nasdem. Partai ini cukup menunggu dia akan ikut ke siapa. Menurut Camelki ini dia belum final. Belum final. Saya melihat Nasdem dengan PKB itu belum final. Kenapa? Satu sisi dia sangat pragmatis untuk melihat kemungkinan arah angin ini. Karena, Bang, baik PKB dan Nasdem saya pikir
Satu hal ini adalah bahwa dua partai ini akan mengkalkulasi. Saya ulangi lagi, Bang. Dua partai ini kan bukan pendukungnya Pak Prabowo kemarin. Oke. Iya kan? Dia punya jalan sendiri kan? Anies waktu Anies, itu 2024 kan? Pilpres. Walaupun hari ini sudah masuk dalam ritme yang sama, kemudian Nasdem hari ini kan menjaga jarak, bukan tidak masuk, masih menjaga jarak kan? Iya. Oke. Tapi dua partai ini masih sangat melihat, Bang, potensial, Bang. Apalagi kalau enak kalau jadi partai PKB, enak kalau sudah jadi partai Golkar, PDIP, Gerindra, yang suaranya besar gitu, kursinya banyak gitu. Menang di DPRD kabupaten kota tuh hampir ya mereka terbesar lah, terbesar Golkar dan lah. PDIP itu. Nah, makanya kalau seperti itu, Bang, mereka gampang. Lah kalau PKB, Nasdem, PKS dan sebagainya, Bang, hitung-hitungannya harus jelas, Bang. Ya. Itu harus jelas, kalkulasi harus matang. Jangan sampai kemudian cacat, kemudian gara-gara keputusan ini kader lari. Ingat, berapa kader yang sudah deklarasi hari ini? Ya, Kemarin sudah ada partai yang ya. dikomandani oleh salah satu mantan capres. Ya, udah deklarasi. Akhirnya dia mau jadi partai. Mau Sebut jadi aja tuh partai ya. Kemudian ada partai Gema Indonesia, kalau nggak salah, saya lupa. Partainya udah banyak. Benderanya udah ada. Udah ada. PSI akan masuk ke gelanggang, lebih keras lagi perduelan. Ya. P3 akan comeback. Dengan bagaimanapun caranya dia harus masuk. Bang, ini kalkulasi harus mateng. Karena partai ini bukan partai main-main hari ini. Semua orang akan sudah merasakan kalah dan pernah menang dan pernah kalah. Ya. Bagi yang sudah menang terus tidak mau kalah, maka persaingnya harus jaga rapi, konsistensi, dan kemudian menjaga sikap agar tidak salah pilih. Saya pikir seperti itu. Karena Cak tadi menyebut PSI ya, saya pengen nanya sedikit ya di terakhir ini. PSI itu waktu Pilkada 2024 Jakarta sempat ada nama Kaisang. Ya. Yang mana waktu itu terganjal umur ya, kalau nggak salah. Yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Kalau misalnya Pilkada tidak langsung, apakah jalan Kaisang untuk menuju kepala daerah akan lebih terbuka? Walaupun secara langsung juga sekarang udah terbuka sih ya, tapi kan akan lebih mulus. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena agak rumit untuk Konstelasinya agak rumit. Okay. Untuk hal case untuk Kaisangnya gitu. Tapi Kaisang saya pikir punya masa depan cerah lah. Okay. Ya, saya lihat bahwa jalan politiknya dia, karir politiknya dia, partai PS ini akan cukup. Saya lihat bahwa dengan cara konsolidasi yang cukup baik di bawah, kemudian elit partainya mungkin semakin beragam, aktivis gerakan sudah mulai banyak mulai dimasukin ya. Sekarang lagi memanaskan mesinnya yang dan lupanya cukup kencang kayaknya dia lagi manasin mesinnya. Kayaknya sudah ada tokoh partai politik lain yang masuk ke PSI seperti tokoh Ahmad Ali kemarin misalnya. Dan itu tokoh berpengalaman dalam banyak kompetisi dengan Nasdem. Saya pikir ini bukan main-main, Pak. 2029 ini tolong fokus lebih merawat rakyat. Karena rakyat jangan sampai di sisi yang lain memahami permainan, kemudian yang bermain di suatu partai, jangan sampai kemudian pemain yang di luar ini masuk ke lebih dalam dan hanya tidak mampu untuk merogoh motivasi agar masyarakat memilih partainya gitu. Oke. Ya, Cak, kayaknya udah cukup banyak spektrum kita bicara tentang wacana Pilkada lewat DPRD ini. Kita sudahi saja. Terakhir, Cak, penutup, Cak. Saya pengen nutup setiap podcast saya ini dengan 3 rekomendasi buku, Cak. Oke. Tolong kasih 3 rekomendasi buku yang menurut Cak Melki dibaca. Ini ada buku yang tapi nggak harus ke politik ya. Nggak harus ke politik, tapi apa aja? Masuk ke pemerintahan, misalnya Susana Subob misalnya. Susana Subob. Ya, itu Surveillance of Capitalism. Sistem kapitalisme pengawasan itu bagus juga. Ini bagus untuk buku-buku tentang terkait dengan pengawasan digital, kontrol digital. Jadi juga kalau pemerintahan itu bagus juga. 1, 2. Ya, yang kedua itu saya pikir buku yang cukup menarik. Sebetulnya buku-buku yang ditulis buku Yudi Latif lah. Oke. Ya, termasuk buku yang baru misalnya. Oh, yang terbaru apa ya? Yang paling tebal, yang terbaru lah. Oke, nanti kita cari judulnya. Ada juga buku Negara Paripurna, itu paling buku Negara Paripurna yang paling semua orang baca lah di kampus itu. Yang paling terakhir 3 buku, ya paling tidak itu menjadi inilah. Ya sebetulnya terlalu banyak rekomendasi ya. Enggak apa-apa, terakhir satu lagi. Terakhir buku yang hari ini saya baca sebetulnya ada, Bang. Apa tuh?
terkait dengan ini politik lokal sebetulnya. Politik lokal saya tidak mau sebut ini. Tapi yang oke lah. Saya sebutkan judulnya aja lah. Intinya cari buku terkait dengan politik lokal bisa Hajatan Demokrasi. Hajatan Demokrasi. Iya. Oke, itu dia 3 rekomendasi buku dari Cak Melki Amir Soleh dari peneliti dari Politika Research and Consulting. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.